Pada saat kita terus mendoakan seseorang setiap 1 jam sekali, terkadang kita mendapati orang-orang tersebut tidak kunjung berubah. Mereka masih tetap saja hidup tidak akurat dan terus berkutat dalam konflik batin. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah doa-doa kita tidak berkuasa? Atau jangan-jangan hati Tuhan memang tidak tergerak untuk menjamah orang tersebut? Sampai kapan kita harus terus berdoa? Itulah pertanyaan-pertanyaan dari roh kefrustrasian yang mencoba terus menyelinap masuk ke dalam diri kita. Kita harus segera menanggulangi hal tersebut. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran itu terus mengganggu persekutuan dan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyadarkan saya. Ternyata berubah atau tidaknya seseorang tidak boleh mempengaruhi kondisi hati dan pikiran kita. Kita harus tetap bersukacita dan bersyukur oleh karena Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17. Itulah keilahian yang harus senantiasa kita pancarkan dalam hidup sehari-hari. Tidak peduli belum berubahnya orang yang sedang kita doakan, kita harus tetap memperkenan hati Tuhan dengan cara senantiasa bersukacita. Jangan biarkan hidup kita jadi dirusak oleh iblis gara-gara perilaku orang lain. Berfokuslah senantiasa hanya kepada pekerjaan roh dan firman-Nya. Yang kedua, tidak jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat yang ke-9, 2 Tesalonika 3 ayat 13. Sadarilah, ada sifat iblis yang sedang terus mencoba mempengaruhi dan merusak diri kita. Iblis mengajar untuk hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, namun membenci orang yang berperilaku jahat terhadap kita. Berbeda dengan sifat Bapa yang tetap mengasihi orang yang jahat, bahkan tetap memberi sesuatu yang baik kepada mereka. Jadi jangan pernah jemu atau lelah berbuat baik, hanya karena orang lain belum menjadi baik. Inilah keilahian yang Tuhan ingin untuk kita manifestasikan dalam hidup sehari-hari. Percayalah, kebaikan yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Lukas 18 ayat yang pertama. Sadarilah, upaya manusiawi tidak akan pernah mendatangkan hasil yang ilahi. Sebab perubahan seseorang hanya bisa terjadi oleh karena Tuhan yang menjamah dan mengubah hidup orang tersebut. Jangan kendorkan intensitas doa yang kita panjatkan. Teruslah menjagai pikiran kita sesuai dengan prinsip firman yang tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Agar kita tidak akan pernah bisa digembosi atau dibuat lelah oleh musuh. Percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi orang yang kita doakan. Bagian kita adalah terus mendoakannya sampai terjadi perubahan yang drastis dan dramatis. Lewat doa-doa yang kita panjatkan, hidup kita akan jadi semakin ilahi untuk menjadi portal saluran kasih dan kuasa yang akan menjamah hidup orang tersebut. Jadi, teruslah berdoa. Amin.